Mas Tony, ini saya baca berita dan beberapa hari ini termasuk Investor Daily hari kita hari ini. Ya. Dana asing terus mengalir. Ya. Dana asing terus mengalir. Kalau pengamatan Anda gimana? Ya, karena mungkin saya kira investor sekarang mulai rasional ya. Kalau mereka punya uang, rupiahnya sudah dijadikan dolar, itu mau kemana? Tentu destinasi pertama adalah ke Amerika. Tapi pilihan pertama ke New York ya, ya, karena semua ini kan Amerika yang membuat semua ini kocar-kacir semua itu Amerika. Nah, ketika orang panik, pasti mereka ingin menerbangkan uangnya ke Amerika, ke New York. Tapi jangan lupa, New York juga punya keterbatasan daya tampung, ya istilah saya. Keterbatasan daya tampung. Nggak mungkin semua modal itu bisa ditampung oleh Bursa Efek New York. Begitu antusiasnya orang membeli stok di New York, saham di New York, harga saham naik, jebret, sampai 18.200 indeks harga di Wall Street, Dow Jones Industrial Index. Nah, itu sudah ketinggian. Pada titik itu orang akhirnya jual. Ngapain? Sudah 18.200 mau apa? Itu rekor tertinggi. Terus kenapa sampai ke sini? Karena kemudian kan kita pengaruhnya pada rupiah dan pengaruh pada indeks di stock exchange kita yang kemudian naik. Ya. Jadi ketika harga saham di New York sudah 18.200, itu yang paling tinggi dalam sejarah New York. Nah, akhirnya kalau sudah tinggi apa? Rumusnya simpel aja, jual. Mereka jual itu. Akhirnya turun pernah mencapai 15.700. Bayangkan 18.200 sampai 15.700. Artinya orang di sana juga jenuh. Nah, uang ini kemana? Uang ini kemana? Nah, menurut saya uang ini akan lari ke emerging markets yang masih prospektif. Termasuk kita. Nah, katakanlah orang melihat, prospek Filipina bagus, pertumbuhan ekonominya 6%, bahkan pernah 7%. Tapi Filipina itu kan kuenya kecil, PDB-nya kecil. Betul. Ya, atau ke Vietnam, pertumbuhan ekonomi katakanlah di atas 5%. Betul. Tapi Vietnam ekonomi kecil. Jadi yang paling favorit tetap 3 besar. Nomor 1 tetap Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 Indonesia. Wow. Karena in terms of GDP, Indonesia itu besar. GDP kita sekitar 900 miliar US dollar. Dengan pertumbuhan yang 4,7-4,8% itu still atraktif. Sebetulnya kalau kita mau atraktif, sebenarnya persoalan kita adalah membuat kita lebih atraktif aja lah. Kalau lihat, karena ini kan sudah besar. Betul. Besar, tapi kalau dia seksi kan bagus. Ya. Jadi kelemahan kita memang harus kita akui, selama ini kita rely on primary products ya. Itu betul. Itu yang membuat kita rentan karena harga komoditas primer itu cenderung turun. Dengan turunnya harga minyak, otomatis itu akan menular ke harga komoditas primer yang lain. Nah, itu kelemahan kita. Nah, karena itu intinya adalah bagaimana kita mengubah, men-shift, menggeser ketergantungan minyak ini menjadi lebih ke arah industrialisasi. Mas Tony, ini soal capital inflow. Ya. Jadi ada cerita di mana kemudian Cina meminjamkan uang 3 miliar dolar ke Indonesia dan itu ditaruh di 3 bank BUMN. Tapi juga tadi sudah sebut soal HM Sampurna. Right issue yang kemudian 21 triliun yang bisa masuk ke sini. Seberapa besar pengaruh itu pada stabilisasi atau pada keperkasaan rupiah ini? Pinjaman China kepada 3 bank BUMN itu cukup besar ya, 3 miliar US dollar. Betul. Ya, Bank Mandiri, BRI dan BNI. Nah, pinjaman itu tentunya akan ditampung atau tertampung dalam cadangan devisa. Nah, ini akan memperkuat cadangan devisa kita. 3 miliar saya kira jumlah yang lumayan, cukup baik, sehingga itu akan memberikan sentimen positif. Juga right issue yang dilakukan oleh HM Sampurna, itu kalau misalnya buyernya adalah asing, maka akan ada aliran inflow dalam bentuk valuta asing. Nah, itu juga ikut memberikan sentimen positif. Tapi ada yang bilang bahwa sentimen positif itu karena kemudian Presiden menegaskan kepastian perpanjangan kontrak Freeport. Walaupun belum diperpanjang, karena kan masih harus tahun 2019, 2 tahun sebelum berakhirnya kontrak. Tapi ditegaskan bahwa dijamin akan ada perpanjangan. Itu juga pengaruhnya? Itu pasti akan ada suasana atau sentimen positif ya. Karena berarti
Indonesia itu welcome terhadap investor asing. Meskipun kita belum tahu termnya seperti apa, apakah misalnya pasti kita berharap kontrak baru itu nanti akan lebih favorable untuk Indonesia, terutama soal misalnya soal apa namanya ada royalti yang lokal, ya, semuanya. Ya, bagaimana Indonesia akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Tapi sinyal bahwa Freeport akan memperpanjang itu tentu adalah suatu sentimen positif. Itu Mas, sekarang kalau kita lihat keadaan begini, apakah para pemegang uang sekarang ini worry atau seperti apa baiknya? Ya saya kira kita harus tetap melihat Indonesia sebagai negara yang prospektif ya, karena bagaimanapun juga dengan GDP kita total 900 miliar dolar dan itu masuk dalam G20, Indonesia itu tetap atraktif. Hanya kemarin memang orang panik karena primary products itu terlalu harganya jatuh ya, dan saya kira pelan-pelan mungkin akan recovery. Mungkin tidak akan sampai pada level yang setinggi tahun 2008, tetapi saya masih yakin bahwa primary products itu harganya terlalu murah. Kalau nanti harganya membaik, kemudian pemerintah juga bisa pelan-pelan untuk mendorong industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, itu nanti akan memberikan confidence yang lebih besar orang untuk masuk ke Indonesia. Mas, itu ada cerita, saya ingin mengutip Pak Mokhtar Riyadi dalam sebuah wawancara yang memperlihatkan bagaimana dunia kita ini saling tergantung dan saling sedikit saja ada perubahan di sini, terutama Amerika dan Tiongkok, yang lain juga ikut-ikutan. Jadi dibilang bahwa world is flat atau world is a village. Kalau lihat seperti itu, kalau satu kena flu, yang lain ikut-ikutan. Kalau batuk juga akan ikut-ikutan. Yang ingin saya katakan bahwa situasi seperti ini tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, bukan? Betul. Dari luar sangat berpengaruh. Ya. Terutama hubungan kita dengan China itu sangat penting. Karena kalau China ekonominya melambat seperti yang sekarang terjadi, pertumbuhan ekonomi mereka di bawah 7%, tahun depan juga perkiraannya hanya 6,5%. Maka tentu kemampuan kita mengekspor ke China juga akan lebih rendah. Jadi faktor China itu sangat penting. Amerika juga penting karena Amerika tahun depan perkiraan saya juga akan tumbuh sekitar 2,5%. Itu masih lebih rendah dari ekspektasi semula 3%. Jadi sebetulnya tahun depan memang tetap masih akan ada problem ya. Tetapi harapan saya dengan rupiah yang semakin baik, menguat pada level yang reasonable menurut saya sekarang ini 13.400, itu akan membuat ekonomi kita masih punya ruang. Mas Tony, kita jeda lagi. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali. Saya terus terang terkesan ya dengan antusiasme Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur. Ini satu hal yang positif yang harus terus dipertahankan di kemudian hari. Jadi jangan sampai infrastruktur itu hanya sampai groundbreaking, kemudian kita nggak tahu follow up-nya.